Jika engkau mendambakan perdamaian, bersiaplah untuk perang. Mungkin itu adalah pepatah Romawi yang cocok untuk menggambarkan kondisi Laut Cina Selatan. Wilayah ini sejak lama memang dikenal sebagai wilayah yang penuh dengan gesekan. Bukan hanya gesekan, Laut Cina Selatan juga merupakan salah satu kawasan yang seringkali mengalami sengketa. Secara geografis, Laut Cina Selatan berbatasan dengan negara Tiongkok, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Letak yang berada di antara negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara ini membuat wilayah ini rawan sekali terjadi konflik. Banyak negara yang mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari wilayahnya. Perbedaan pandangan mengenai batas wilayah ini membuat pelanggaran kerap kali terjadi. Namun berlarut-larut dalam konflik batas wilayah bukanlah hal yang baik. Oleh karena itu, beberapa tahun terakhir muncul desakan agar dibuat kesepakatan yang mengatur tentang komitmen perdamaian. Komitmen tersebut diberlakukan pada negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Jika melihat tujuannya, perjanjian tersebut bukan hanya diperuntukkan untuk perdamaian semata. Perjanjian ini adalah bentuk perlindungan Laut Cina Selatan dari dominasi Tiongkok. Indonesia sebagai negara yang memimpin ASEAN gencar mendesak Tiongkok untuk menandatangani kesepakatan tersebut. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran Indonesia terhadap pengaruhnya di kawasan Laut Cina Selatan. Bagaimanakah cara Indonesia melindungi kawasan Laut Cina Selatan dari dominasi Tiongkok? Akankah Indonesia menurunkan kekuatan militernya dalam rangka menjaga wilayah perbatasan tersebut? Cetak Gol coba merangkum, Indonesia pimpin negara ASEAN melindungi Laut Cina Selatan dari ancaman Tiongkok sebagai berikut. Indonesia berani mengecam klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan. Baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mendorong Tiongkok agar mempercepat penyelesaian Code of Conduct atau Kode Etik di Laut Cina Selatan. Desakan ini muncul bukan tanpa alasan. Tiongkok diketahui berulang kali melakukan klaim dan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah Indonesia. Oleh karena itu, perlu sebuah kode etik yang mengatur tentang kawasan Laut Cina Selatan agar tidak terjadi konflik. Bukti keseriusan negara-negara ASEAN ini tercermin dari kesepakatan untuk mengadakan pertemuan tatap muka setiap bulannya. Hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat negosiasi dengan Tiongkok. Tiongkok melalui perwakilannya optimis bahwa negosiasi telah memasuki tahap krusial dan kesepakatan. Namun, meskipun terhadap pandangan optimis, masih terdapat perbedaan pandangan mengenai kode etik yang ada apakah bersifat mengikat secara hukum dan sesuai geografis yang ada. Indonesia telah berulang kali berusaha menolak klaim Tiongkok tentang Laut Cina Selatan yang didasarkan pada Nine Dash Line. Menurut Indonesia, klaim tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama yang ingin saya tanggapi mengenai joint statement antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok. Bahwa di situ disebutkan bahwa kita akan melakukan joint development di wilayah yang disebut sebagai overlapping claim, kemudian berdasarkan hukum dan peraturan relevan yang berlaku. Saya kira teksnya berbunyi demikian, dan itulah sebenarnya yang terjadi, bahwa teksnya itu seperti itu. Tidak ada persepsi lebih dari itu. Kenapa? Karena memang belum. Ya kan? Ini adalah kesepakatan kita mengingat situasi di daerah yang nantinya juga akan ditentukan di mana. Tadi seperti disebutkan juga bahwa ada itu bermakna kita mengakui klaim Nine Dash Line. Di situ kita tidak menyebutkan kita mengakui apapun. Belum ada tulisan, belum ada pernyataan yang menyatakan bahwa kita akan bekerja di titik A, koordinat B, itu belum ada. Ya. Jadi kembali lagi, prinsip utamanya adalah Bapak Presiden mengarahkan bahwa Indonesia akan meningkatkan kooperasi atau kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara tetangganya demi kepentingan nasional. Urusan kedaulatan kita tidak bergeser dari posisi kita. Makanya
Di situ dituliskan, dalam teks itu disebutkan, saya yakin ada prevailing law and regulations. Kita mengadopsi UNCLOS, ya itu yang berlaku buat kita. Kita punya undang-undang perbatasan dengan negara tetangga, ya itu yang menjadi pegangan kita gitu. Yang ingin kita lakukan sebenarnya konsentrasinya adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang ada di situ untuk kepentingan bersama, seperti itu. Ada beberapa hal, pimpinan nanti saya minta ada beberapa hal yang ingin saya jawab secara tertutup, tapi hal-hal yang sifatnya umum akan saya sampaikan. Dan joint statement ini juga menegaskan bahwa implementasi kerjasama ini tetap berpegang pada prinsip saling menghormati, kemudian tadi saya sudah sebutkan juga undang-undang ataupun peraturan serta hukum yang berlaku dan relevan. Bagi Indonesia, aturan hukum kelautan sendiri telah diatur dalam UNCLOS 1982. Aturan tersebut mengatur tentang hak dan tanggung jawab negara atas penggunaan laut, batas wilayah, zona, dan pengelolaan sumber daya alam. Ini juga menjadi landasan atas konsep negara kepulauan atau archipelagic state yang diterapkan di Indonesia. Berdasarkan hukum inilah, Indonesia menolak klaim Nine Dash Line yang diakui Tiongkok terhadap kawasan Laut Cina Selatan. Sebagai informasi, Nine Dash Line adalah garis putus-putus sepihak yang diklaim Tiongkok atas 90% wilayah Laut Cina Selatan. Diperkirakan cakupan dari area yang diklaim mencapai 2 juta kilometer persegi. Klaim historis Tiongkok tersebut menyebabkan adanya tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia. Oleh karena itulah Indonesia menolak keras klaim Tiongkok tersebut. Bukan hanya menolak keras klaim dari Tiongkok, Indonesia juga tidak segan-segan menindak tegas kapal Tiongkok yang melanggar perbatasan. Menurut data yang beredar, diperkirakan ada ratusan kapal ikan asing dari Tiongkok dan Vietnam yang beroperasi di kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia pada tahun 2019 hingga 2020. Bahkan pada tahun 2025 dilaporkan terjadinya insiden 2 kapal asing Ranzheng 03 dan Ranzheng 05 yang melakukan aktivitas ilegal di kawasan Laut Cina Selatan. Aktivitas ilegal itu dilakukan untuk mencuri ikan yang ada di Laut Indonesia. Diperkirakan ada sekitar 200 ton ikan yang berhasil dicuri. Buruknya lagi, kapal-kapal Tiongkok tersebut bahkan dikawal oleh kapal Coast Guard Tiongkok. Kapal penjaga pantai Tiongkok tersebut merupakan badan penegak hukum yang bergerak di bidang hukum maritim. Pelanggaran batas wilayah yang dilakukan oleh Tiongkok bukan hanya berkaitan dengan kapal penangkapan ikan semata. Pada tahun 2020 hingga 2021 pernah ditemukan drone bawah laut milik Tiongkok di perairan Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau. Penemuan drone bawah laut tersebut memicu kekhawatiran tentang aktivitas intelijen bawah laut di jalur strategis Indonesia. Bukan hanya itu, baru-baru ini drone bawah laut Cina berhasil ditemukan di perairan NTB pada April 2026. Drone bawah laut itu berbentuk torpedo sepanjang 3 meter dengan logo China Shipbuilding Industry Corporation. Diperkirakan jika perangkat drone tersebut digunakan untuk survei bawah laut, pemetaan kapal selam, dan pengumpulan data strategis Indonesia. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan maritim dan kedaulatan Indonesia. Tiongkok tidak hanya melanggar batas wilayah Laut Cina Selatan, melainkan bertindak terlalu jauh. Banyaknya kasus pelanggaran tersebut membuat Indonesia secara konsisten melakukan penegakan hukum terhadap kapal-kapal Tiongkok yang melanggar perbatasan. Bukan hanya Indonesia, Tiongkok juga kerap melakukan pelanggaran terhadap negara-negara ASEAN lainnya. Misalnya seperti Filipina yang mendapatkan laporan bahwa kapal-kapalnya sering ditabrak Coast Guard Tiongkok. Selain itu, terdapat juga negara lain seperti Vietnam yang sering mendapatkan gangguan atas aktivitas pengeboran minyak dan gasnya. Tiongkok mengklaim bahwa sumber daya tersebut adalah miliknya. Kasus serupa juga terjadi pada Malaysia. Kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok tersebut seringkali mengganggu aktivitas eksplorasi energi domestik Malaysia. Padahal aktivitas tersebut dilakukan di zona ekonomi eksklusif. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memang aktif dalam mendesak Tiongkok agar segera menyelesaikan tanda tangan terhadap Code of Conduct. Indonesia juga senantiasa mengajak kepada seluruh negara ASEAN untuk menyelesaikan konflik ini melalui perundingan.
Bukan hanya berkaitan dengan konflik, Indonesia juga mendorong agar negara-negara di ASEAN untuk menjaga wilayah-wilayah di Laut Cina Selatan tersebut. Bagi kapal-kapal yang terbukti melanggar batas wilayah Indonesia, tidak segan-segan melakukan tindakan tegas. Indonesia tidak ragu-ragu untuk menurunkan kekuatan militernya. Keberanian Indonesia melindungi Laut Cina Selatan dari tangan asing. Indonesia terbukti selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi Laut Cina Selatan dari ancaman asing. Langkah strategis itu dilakukan dengan pembentukan Gugus Tempur Laut Komando Armada 1 atau Guspurla Koarmada 1 di Rinai Natuna. Pembentukan gugus tempur itu berguna sebagai wilayah pertahanan di garis depan. Selain itu, Indonesia juga gencar memperkuat kapasitas patroli bawah lautnya. Hal ini berguna untuk mengimbangi kekuatan asing di wilayah tersebut. Indonesia selalu mengajak negara-negara ASEAN untuk menggalang solidaritasnya, terutama dalam urusan Laut Cina Selatan. Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia menegaskan bahwa Asia Tenggara tidak boleh menjadi persaingan kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Indonesia dan negara Asia Tenggara lain harus bekerja sama dalam memastikan stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan. Mengingat jika sampai Laut Cina Selatan dikuasai oleh asing, maka potensi dampaknya sangatlah besar. Bukan hanya dampak secara ekonomi, melainkan dampak secara politik dan keamanan. Diketahui bahwa kawasan Laut Cina Selatan ini menyimpan kandungan minyak, bumi, dan gas alam melimpah. Meskipun tidak diketahui pasti berapa jumlahnya, diperkirakan ada sekitar 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik gas alam. Jumlah yang sangat mencengangkan ini membuat negara manapun pasti akan tergoda, termasuk Tiongkok, yang berambisi menguasai wilayah tersebut. Dominasi sepihak oleh Tiongkok ini akan berpotensi menutup akses nelayan lokal terhadap sumber perikanan terbesar di dunia. Selain itu, stabilitas jalur perdagangan internasional juga akan terganggu. Sudah menjadi rahasia umum jika kawasan ini sering dilalui oleh kapal-kapal negara lain. Ancaman tersebut juga akan berlaku pada aspek keamanan. Kedaulatan Indonesia menjadi terancam akibat klaim palsu mengenai Laut Cina Selatan. Adanya peningkatan potensi ancaman ini akan menyebabkan upaya-upaya lebih dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan. Hal ini juga berpotensi menyebabkan terjadinya pembengkakan anggaran akibat ketidakpastian politik di kawasan. Penindakan tegas dari Indonesia terhadap para pelanggar perbatasan Tiongkok dilakukan langsung oleh Bakamla atau Badan Keamanan Laut. Tercatat terdapat beberapa insiden yang melibatkan daerah perbatasan. Misalnya pada Oktober 2024, Bakamla bersama TNI Angkatan Laut berulang kali mengusir kapal Cina Coast Guard 5402 yang masuk tanpa izin ke wilayah landas kontinen Indonesia. Kapal tersebut diketahui mengganggu aktivitas survei dan pengolahan seismik yang dilakukan oleh PT Pertamina Indonesia. Selain itu, pada bulan Maret hingga April 2026 terdapat insiden ketika kapal-kapal patroli Indonesia KN Tanjung Datu 301 melakukan manuver shadowing untuk mengusir kapal penjaga Tiongkok dari zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kasus-kasus ini hanyalah segelintir ketegangan yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan. Ada ratusan kapal-kapal yang lolos dari pengawasan Indonesia. Dapatkan 4 pieces kaos dalam pria berbahan adem dan nyaman, cek linknya di bawah ini. Kekuatan militer Indonesia diperhitungkan di Tiongkok. Pengusiran paksa kapal Cina Coast Guard merupakan aksi heroik yang dilakukan oleh kekuatan maritim Indonesia. Aksi tersebut tentu tidak mungkin bisa terjadi tanpa bantuan dan dukungan kekuatan militer Indonesia. Sejak wilayah Laut Cina Selatan memanas, Indonesia mulai menetapkan kawasan tersebut sebagai wilayah vital pertahanan, sehingga diperlukan kehadiran satuan TNI yang terintegrasi baik di laut, udara maupun darat. Oleh karena itu, diperlakukan pembentukan pangkalan khusus. Indonesia mendirikan pangkalan TNI Angkatan Laut yang berguna sebagai upaya mempercepat respon terhadap ancaman laut, sehingga di situasi genting Indonesia dapat bergerak cepat. Selain pangkalan laut, Indonesia juga memperkuat dengan mendirikan pangkalan udara. Terdapat Lanut Raden Sajat di Natuna yang terus diperkuat dan rutin mengamankan aset negara. Landasan udara ini adalah objek vital bagi negara. Indonesia juga gencar dalam melakukan modernisasi alutsista besar-besaran. Pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, memang banyak anggaran yang berfokus pada keamanan wilayah. TNI Angkatan Laut memperkuat wilayah ini dengan menyiagakan kapal selam dan membangun stasiun bantu serta hanggar kapal selam di Selat Lampa.
Semua ini bertujuan sebagai pengamanan kedaulatan, menjaga jalur pelayaran dan mengatasi aktivitas ilegal di kawasan itu, terutama kapal-kapal Tiongkok. Diketahui terdapat KRI Alugoro 405 dan KRI Ardade Dali 404 yang pernah disiagakan di wilayah tersebut dalam rangka mengintensifkan patroli keamanan. Selain kapal selam, Indonesia juga menyiagakan angkatan udara untuk memperkuat wilayah di kawasan perbatasan Indonesia. Beberapa pesawat tempur yang biasanya dioperasikan adalah pesawat F-16 dan jet Rafale yang berbasis di Pekanbaru. Bukan hanya pesawat, Indonesia juga menggunakan radar canggih untuk membantu pengawasan di wilayah perbatasan. Latihan-latihan operasi militer pun semakin sering terlihat. Misalnya, beberapa waktu yang lalu, TNI menggelar latihan operasi Latu Gabungan atau LATOPS Lagap. Latihan besar-besaran itu dilakukan di perairan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah pada April 2026. Latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kerjasama taktis antar matra dalam menghadapi perang modern. Dalam pelatihan yang diadakan melibatkan 20 kapal perang Indonesia. Selain itu, operasi ini juga melibatkan jet tempur F-16 TNI AU yang menjalankan fungsi perlindungan dan serangan udara. Aksi latihan ini mencakup penembakan rudal yang berhasil menghancurkan simulasi, yaitu kapal XKRI Teluk Hading. Pelaksanaan latihan tersebut bahkan ditinjau langsung oleh jajaran TNI serta Menteri Pertahanan Republik Indonesia untuk memastikan profesionalisme dan kekuatan tempur prajurit. Bagi Indonesia, posisi di wilayah perbatasan Laut Cina Selatan bukanlah hal yang dapat dinegosiasikan. Meskipun Indonesia mengedepankan aspek diplomasi, namun tidak segan-segan untuk menurunkan kekuatan militernya. Sandal anti-slip yang sangat cocok digunakan pria atau wanita. Cek linknya untuk dapatkan potongan harga. Itulah ulasan mengenai Indonesia yang memimpin ASEAN melindungi Laut Cina Selatan dari ancaman Tiongkok. Akankah konflik di kawasan Laut Cina Selatan tersebut berhasil diselesaikan atau justru konflik tersebut semakin memanas? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.